Penginterview akan bertanya, baik, sesi interview kali ini kita sudah selesai dan saya cukup. Apakah Bapak atau Ibu ada pertanyaan? Nah, jangan sampai kita bilang tidak ada. Waduh, jangan teman-teman. Seorang calon leader, seorang pemimpin, lebih-lebih itu level startup, apalagi teman-teman adalah manajerial ke atas ya. Jangan sampai tidak punya pertanyaan. Minimal tanyakan. Saat ini untuk posisi yang akan direkrut atau posisi yang saya lamar, apa menjadi fokus atau prioritas saat ini? Minimal seperti itu teman-teman. Tanyakan mereka sedang fokus apa saat ini, target yang harus dicapai untuk posisi itu, atau ada tantangan-tantangan tertentu mungkin yang saat ini sedang menjadi fokus mereka. Minimal itu teman-teman ya. Pastikan jangan sampai tidak ada. Atau silakan tanya sesuatu hal yang berhubungan juga dengan tadi pertanyaan-pertanyaan. Atau seminimal-minimalnya kalau kami di perkebunan kelapa sawit boleh ditanyakan apakah ketika misal saya berjodoh, saya bisa langsung membawa keluarga. Bagaimana kesiapan dari manajemen, kita bisa lihat, jangan sampai nanti teman-teman sudah diterima, tinggal di kebun, ternyata tidak ada rumah, ternyata perusahaannya tidak punya kebijakan untuk bawa keluarga. Mungkin hanya sistemnya adalah per tahun itu ada 2 kali atau 3 kali teman-teman diberikan cuti, tapi tidak bisa bawa keluarga misalnya. Itu tidak apa-apa. Artinya itu tetap menunjukkan bahwa saya teman-teman punya rasa antusias, ya. Ya, jadi jangan sampai sama sekali tidak ada pertanyaan. Oke, teman-teman melamar sebagai admin. Apa tugas dan tanggung jawab admin? Teman-teman sudah hafal ya, tapi pastikan teman-teman tidak menyampaikan hafalan ketika interview. Pastikan yang teman-teman sampaikan ada pemahaman, ya. Karena memang konsep atau cara belajar juga kan kita diajarkan seperti itu. Salah satu cara belajar yang tercepat adalah memahami, bukan menghafal ya. Jadi jangan hanya literate menghafal. Nanti teman-teman nggak connect dengan pertanyaan selanjutnya. Ketika teman-teman hanya berdasarkan hafalan menyampaikan sesuatu, direspon balik oleh HRD, ditanyakan misalnya contoh spesifik, teman-teman bingung menjawabnya. Tapi kalau teman-teman paham, misalnya tanggung jawab saya sebagai admin payroll adalah memastikan kehadiran data absensi sesuai dengan kondisi kehadiran yang sebenarnya, misalnya ya, sebelum dilakukan perhitungan penginputan gaji. Teman-teman paham maksudnya. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan tambahan, teman-teman akan dengan mudah untuk menjelaskan gitu ya. Sekali lagi percaya diri teman-teman. Percaya diri. Teman-teman kan sudah bekerja. Setiap hari teman-teman kerjakan pekerjaan yang memang jadi tanggung jawabnya teman-teman. Percayalah teman-teman lebih paham daripada HRD. Yakinkan itu. Ya, HRD kan secara umum, teman-teman setiap hari ya memegang pekerjaan itu. Yakinkan dirinya teman-teman bahwa teman-teman itu lebih paham daripada HRD. Jadi jangan pernah merasa grogi, kata orang Medan. Jangan nervous. Kemudian tentunya kita persiapkan diri untuk pertanyaan yang biasanya dilontarkan yang umum, ceritakan tentang diri Anda, kenapa kamu tertarik dengan perusahaan ini, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kamu, apa pencapaian terbesar kamu di perusahaan saat ini atau perusahaan sebelumnya. Kemudian bagaimana planning kamu 3-5 tahun ke depan. Itu pertanyaan-pertanyaan basic yang teman-teman harus latih dari rumah ya. Minimal teman-teman modalnya harus tahu itu. Kemudian teman-teman pastikan job desk-nya teman-teman yang ada saat ini harus tahu. Jangan sampai ditanya apa tugas tanggung jawab saudara saat ini, lupa. Sebenarnya saya yakin ya teman-teman mengerjakannya, tapi ketika interview kita butuh jawaban. Pada keseharian ya teman-teman lakukan semuanya, tapi ketika interview jangan sampai kita lupa menyebutkan spesifik apa yang jadi tugas tanggung jawab kita, apa yang kita lakukan, apa pencapaian terbesar kita. Kemudian jaga juga aroma tubuh, jaga aroma mulut. Untuk teman-teman yang merokok, yang laki-laki yang merokok, ya enggak usah lah ngerokok dulu sampai selesai sesi interview. Karena bagaimanapun ketika kita ngerokok, walau sudah makan permen, tetap lengket teman-teman. Lengket aromanya di rambut, di badan kita. Kemudian teman-teman masuk ke ruang ber-AC. Itu menyengat sekali teman-teman, percayalah. Menyengat sekali. Jadi usahakan kalau mau interview, enggak usah merokok dulu ya. Parfum juga ya buat teman-teman yang
perempuan ya jangan pakai parfum yang terlalu menyengat, karena hal ini juga kurang nyaman ya ketika melakukan interview. Saya tidak mau mengeneralis, tapi saya yakin banyak teman-teman di HRD ketika melihat seseorang dari segi penampilan, ini juga bisa sangat berdampak. Artinya, cobalah ketika akan interview, sempatkan sehari sebelum misalnya potong rambut. Kalau hari ini dihubungi, besok akan dipanggil interview, sempatkanlah sebentar ke barbershop ya, yang rapi. Kemudian pakai kemeja yang wajar ya warnanya ya, jangan sampai kemejanya warnanya dengan celana nabrak-nabrak, misalnya contoh bajunya pink, celananya biru terang ya, janganlah ya, pakai yang wajar-wajar saja, yang normal-normal saja. Perempuan juga pastikan kerapian dan kesopanan. Kemudian tentunya kita tidak melihat sisi modis, tidak. Yang kita lihat adalah bagaimana senyaman mungkin seorang itu berpenampilan secara formal. Manajemen dasar planning adalah hal yang paling dasar apabila kita menduduki level sebagai leader, minimal staff ya, staff manajerial up ya. Kita harus sudah punya planning baik terhadap pekerjaan kita maupun planning karir. Nah, di dalam planning karir tentu ini berhubungan dengan kinerja. Kalau kita memiliki planning, saya 2 tahun di posisi ini, saya ingin naik misalnya dari staff ke senior staff, 2 tahun senior staff, saya ingin asmen ya, kalau di lapangan di kebun, asmen 2 tahun kemudian saya ingin menjadi manajer misalnya. Berarti orang ini sudah punya planning dan akan memberikan kontribusi-kontribusi terbaik agar kinerjanya terlihat, kemudian dia punya pencapaian yang baik, lalu karirnya meningkat. Nah, impact-nya bagi perusahaan tentu adalah nilai profit. Ya, kalau seorang memiliki kinerja yang baik, dia punya kepemimpinan yang baik, misalnya di perkebunan dia mampu memimpin para mandornya kalau dia asisten, sehingga para mandor bersemangat bekerja, mandor termotivasi untuk mengarahkan para pemanen, misalnya para pemanen capai target bahkan lebih, tentu ini meningkatkan produktivitas perusahaan. Artinya impact yang diberikan seorang asisten yang punya motivasi naik jabatan, ingin naik karir ini berdampak kepada produksi perusahaan. Nah, ini manajemen senang ya. Jadi jangan sampai kita terlihat tidak punya planning. Pastikan dalam 5 tahun ke depan, secara wajar teman-teman, di satu jabatan itu 2 tahun menurut saya itu idealnya. Kalau 1 tahun itu fantastis, luar biasa, jarang ya. Tapi idealnya sebenarnya sih 2 tahun ya. Namun tidak menutup kemungkinan juga karena satu kondisi tertentu beberapa tahun tidak ada posisi, ya memang ini tergantung juga pada perkembangan organisasi. Perusahaan tersebut belum ada posisi untuk level yang lebih tinggi. Kemudian ada juga pertanyaan sekitar pencapaian-pencapaian terbesar. Jadi memang ketika kita melamar di satu perusahaan dan di saat kita bekerja, misal di perusahaan yang saat ini, pencapaian itu bukan hanya untuk perusahaan sebenarnya, itu untuk portofolio kita juga. Jadi kita bekerja dengan baik hari ini pun sebenarnya kembali ke diri kita juga. Itu untuk dicatatkan di dalam portofolio kita. Ketika kita melamar pekerjaan di perusahaan yang berikutnya, tentu itu akan mengikut apa yang menjadi prestasi-prestasi kita. Jadi teman-teman punya kinerja yang baik itu bukan hanya untuk penilaian KPI saat ini di perusahaan kita, tapi ketika kita ingin mengembangkan karir, kalau memang terpaksa harus dengan cara kita melamar ke perusahaan lain untuk naik posisi, apa boleh buat, tapi apa yang menjadi karya kita hari ini akan menjadi nilai jual bagi kita ke depannya. Tapi kita sangat berharap bagaimana di perusahaan kita yang ada saat ini kita bisa terus meniti karir, karena itu yang terbaik teman-teman sekalian. Karena ketika kita berpindah-pindah perusahaan, ya, yang pasti tidak ada perusahaan yang sempurna. Semua perusahaan pasti ada nilai plus, ada nilai minusnya. Tapi yang pasti ketika kita pindah ke perusahaan baru, ingat teman-teman, masa percobaan 3 bulan. Di perusahaan saat ini, teman-teman sudah bertahun-tahun bekerja, ya, sudah menjadi karyawan tetap.
Alhamdulillah waktu itu saya punya kompetitor katakan ya, kalau orang Medan bilang saingan, punya saingan beberapa orang yang sudah pengalaman di HRD. Pertama sekali saya menjadi HRD, justru saya eh, alhamdulillah tanda kutip mengalahkan beberapa orang berpengalaman. Strateginya apa yang saya lakukan? Strateginya saya memang membeli beberapa buku tentang HRD. Ya, pengembangan sumber daya manusia, waktu itu tentang jam sostek ya, masa itu jam sostek, sekarang BPJS. Lalu saya juga membeli buku tentang serikat pekerja, serikat buruh waktu itu. Nah, dari 3 buku tersebut, saya ambil beberapa poin-poin inti. Dan ketika di interview, saya sampaikan, memang saya belum punya pengalaman di HRD, tapi saya antusias untuk belajar HRD. Beberapa buku saya sedang pelajari, saya ambil dari tas teman-teman. Saya ambil dari tas, ya ini buku pertama, manajemen sumber daya manusia. Saya sedang pelajari tentang, sambil saya buka, saya tentang mempelajari tentang employment management system, misalnya development management system, termination management system, hal-hal yang basic tentang ke-HRD-an sekilas saya bahas. Tentu saya sudah baca sekilas. Kemudian tentang serikat pekerja, serikat buruh, saya ambil lagi bukunya, saya ceritakan, saya sekarang sedang belajar tentang serikat pekerja, misalnya serikat buruh. Nah, ini ternyata memiliki nilai plus. Jadi teman-teman yang masih fresh graduate, ya, yang masih belum berpengalaman, jangan kecil hati. Tentunya dengan menonjolkan kelebihan teman-teman di CV dalam hal misalnya punya sertifikasi apa, punya kemampuan apa, silakan ditonjolkan di sana. Mungkin aktif juga berorganisasi, silakan. Tapi hati-hati, aktif berorganisasi jangan sampai juga menimbulkan tanda kutip rasa kekhawatiran bagi HRD. Jadi ketika kita interview, tunjukkan kita adalah orang yang humble. Jangan terlihat, ini mohon maaf banget ya, jangan terlihat kita itu aktivis banget gitu ya. Ini mungkin pandangan pribadi saya, mohon maaf.